2022 Satu Sinergi Bangun Negeri. Baik, luar biasa sekali. Ini sudah di penghujung acara. Tapi melihat antusias dan juga semangat dari teman-teman lulusan PKN STAN masih membara ya Ajri ya? Betul sekali, masih tetap semangat karena terakhir ini akan ada pemerintah Kota Probolinggo. Betul sekali. Setelah ini kita akan mendengarkan bersama pemaparan dari pemerintah Kota Probolinggo. Namun sebelum masuk ke sesi pemaparan, kita akan menyaksikan bersama tayangan video berikut ini. Berbicara tentang sebuah perjalanan adalah seindah kita mengukir rangkaian kata ke dalam sebuah cerita. Ketika sang mentari menampakkan senyumnya, memberi kehangatan dan keceriaan. Seakan memberi sapa dan semangat ke dalam setiap langkah-langkah kaki yang melangkah kecil bagaikan pena yang menulis untaian kata sebuah cerita. Sesekali sapaan itu muncul di dalam setiap sudut-sudut kota ini. Di sini adalah rumah bagi keberagaman budaya. Dan sudah menjadi bagian dari nafas kehidupan kota ini. Nafas tradisi yang tak pudar oleh kemodernisasian wajah kota. Semakin menggelitik hati ini untuk menjelajah di dalamnya. Bukan hanya tentang sebuah perjalanan, tapi tentang bagaimana pengalaman itu tertulis melalui keindahan-keindahan dan goresan cerita perjalanan. Suara tawa dan riang canda memeluk hangat hasrat diri yang selalu haus akan sebuah perjalanan cerita yang indah. Segalanya yang ada terbalut di dalam senyuman, membaur bersama kehangatan tradisi dan keramahannya, telah membasuh rasa dahaga. Warna-warni kota Probolinggo memberikan sebuah cerita yang luar biasa dan pengalaman yang tak terlupakan. Sesaat hati ini berbisik ke dalam keramahannya, kelak aku akan kembali ke sini. Karena di sini telah kuukir
sebuah pena bertulis tentang cerita dan kehangatan. Di sini, di kota Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kenalin nih, aku Fikri dari Surabaya. Saya ditempatkan di pemerintah kota Probolinggo pada instansi BPKAD, yakni Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Probolinggo. Saya ditempatkan di bidang pendapatan, di bidang penetapan, pelayanan, penagihan, dan pengawasan. Kesan-kesan saya sama ditempatkan di pemerintah kota Probolinggo adalah saya dapat belajar banyak hal baru, lingkungan kerjanya asik, teman-teman juga asik, dan masyarakat juga ramah-ramah. Dan di sini saya lebih mengenal lagi bahwa Indonesia itu luas dan ya bersyukur ditempatkan di pemerintah kota Probolinggo. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kenalin aku Rini, lulusan dari Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2021. Nah, sekarang aku ditempatin di Inspektorat Kota Probolinggo sebagai auditor terapil. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa kesan dan pesan yang saya dapatkan selama kurang lebih 9 bulan bekerja di sini. Jadi, kesan pertama yang saya rasakan itu lingkungan kerja di sini tuh nyaman, terutama orang-orangnya. Jadi di sini nggak ada senioritas, terus mas-mas mbak-mbaknya itu sangat telaten untuk mengajar kita yang baru-baru ini di setiap penugasan. Lalu yang kedua itu di sini sangat mendukung kita untuk berkembang. Di setiap penugasan kita tuh dituntut untuk belajar peraturan baru. Jadi misalkan penugasan A kita diminta untuk belajar tentang peraturan A, penugasan B kita disuruh belajar peraturan B. Terus yang ketiga di sini tuh sangat menormalisasi pulang tenggo. Jadi saat jam kerja selesai kita semua boleh pulang gitu. Jadi tidak ada misalkan kalau atasan belum pulang, yang baru-baru gak boleh pulang, gak ada seperti itu. Lalu yang keempat itu tidak ada diskriminasi oleh atasan. Jadi atasan tuh menganggap bahwa pegawai yang baru itu sama dengan pegawai yang lama. Tidak ada misalkan yang baru-baru disuruh-suruh ngerjain hal A padahal itu bukan tugas dia. Tidak ada seperti itu. Lalu tetap semangat dan kalian sekarang usahanya udah selesai. Sekarang tinggal milih penempatan yang terbaik dan semoga mendapatkan penempatan terbaik. Dan jangan lupa pilih Pemkot Probolinggo. Dadah! Sampai jumpa di Pemkot Probolinggo. Baik, saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari pemerintah Kota Probolinggo, Bapak Wahono Arifin SHMM, selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selamat sore, apa kabar Bapak? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah, luar biasa sekali. Baik, langsung saja. Kami silakan, mohon izin Bapak untuk dapat menyampaikan materi kurang lebih 15 menit kepada lulusan PKN STAN. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini, kami atas nama pemerintah Kota Probolinggo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada kami, sehingga kesempatan yang baik ini kita untuk mendapatkan alokasi lulusan PKN STAN. Next. Kami sendiri selaku BKPSDM Kota Probolinggo, seperti yang tercantum riwayat jabatan kami, mulai dari camat sampai dengan Kepala BKPSDM Kota Probolinggo tahun 2021 sampai sekarang. Next. Wilayah pemerintah Kota Probolinggo luasannya tidak kurang lebih dari 56,67 km persegi, yang terdiri jumlah penduduk per
tahun 2021 adalah 241.000 jiwa, 202 yang terdiri dari 5 kecamatan, 29 kelurahan, 27 perangkat daerah. Fasilitas kesehatannya yaitu 1 RSUD, 6 puskesmas. Adapun visi misinya pemerintah Kota Probolinggo seperti yang tertera itu visinya membangun bersama rakyat untuk Kota Probolinggo yang lebih baik, berkeadilan, sejahtera, transparan, aman, dan berkelanjutan. Misinya ada 4, next. Adapun perangkat daerah untuk pemerintah Kota Probolinggo seperti tertera, ada 22 dinas dan badan, ada kisaran 6 dari 5 kecamatan dan sekretariat daerah. Adapun profil aparatur sipil negara seperti di statistik pegawai berdasarkan perangkat pemerintah Kota Probolinggo seperti yang tayangan berikut. Lulusan PKS-TAN tahun 2021 sampai dengan 2022. Di tahun 2021, alhamdulillah kita mendapatkan 6 orang lulusan PKS-TAN yang seperti tadi di testimoni, antara lain ada 4 orang lulusan D3 akuntansi yang ditempatkan di BPKAD dan D3 pajak ada 2 orang yang antara lain ditempatkan di Inspektorat Kota Probolinggo. Adapun untuk tahun 2022, usulan kita mudah-mudahan kita mendapatkan, usulan kita adalah 3 orang, yang 2 orang D3 akuntansi, yang 1 orang D3 penilai. Dan ada nama jabatan penempatannya yang untuk 2021 pengelola keuangan penempatan di subbagian tata usaha dan keuangan pada inspektorat ada 1 orang, auditor terampil inspektur pembantu wilayah 1 pada inspektorat, verifikator pajak subbidang pendataan dan penilaian pada BPKAD, pengolah data laporan kas subbidang pengelolaan kas pada BPKAD, pengelola penagihan dan pengawasan subbidang pelayanan penetapan pendataan dan penagihan pada BPKAD, verifikator keuangan subbidang perbendaharaan pada BPKAD. Adapun usulan kami di tahun 22, nama jabatannya yaitu 1 pengelola data pendataan pemetaan dan penilaian, kelas jabatannya 6, kualifikasi pendidikan D3 penilai, rencana penempatannya di subbidang pendataan dan penilaian pada BPKAD. Yang kedua, pengolah data perencanaan penganggaran, kelas jabatan juga 6, kualifikasi pendidikan D3 akuntansi, subbidang anggaran belanja langsung pada BPKAD. Yang ketiga, pengelola akuntansi, kelas jabatannya 6, kualifikasi pendidikan D3 akuntansi, subbidang akuntansi pendapatan belanja pada BPKAD. Adapun berdasarkan Permenpan RB nomor 41 tahun 2018 bahwa nama jabatan pertama pengolah data pendataan pemetaan dan penilaian itu sesuai tadi yang kami sampaikan dan seterusnya. Tugas pekerjaannya melakukan kegiatan pengolahan data pendataan, pemetaan, dan penilaian di bidang keuangan. Yang kedua, pengelola data perencanaan penganggaran. Tugas pekerjaannya adalah melakukan kegiatan pendokumentasian dan pengelolaan di bidang data perencanaan penganggaran. Yang ketiga, pengelola akuntansi melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang akuntansi.
Yang untuk lulusan PKN STAN tahun 2022, rencana penempatannya adalah di BPKAD Kota Probolinggo sebagai analis keuangan pusat dan daerah, ahli, kami ulangi, pengolah data, pendataan, pemetaan, dan penilaian. Karena kita juga belum punya penilai. Yang untuk jabatan selanjutnya pengolah data perencanaan penganggaran. Yang terakhir pengelola akuntansi. Kenapa kita harus memilih PKN STAN? Yang pertama, hasil penyusunan ANJAP dan ABK jabatan dengan tugas dan fungsinya. Yang kedua, ketersediaan lulusan akuntansi sangat minim di Kota Probolinggo. Ketiga, kesediaan SDM lulusan D3 penilai belum ada. Yang keempat, hanya dapat diisi melalui formasi CPNS. Yang kelima, pendidikan di STAN diorientasikan secara eksplisit untuk menjadi pegawai merupakan nilai tambah bagi pemerintah Kota Probolinggo. Untuk pola karirnya, sesuai Permenpan RB nomor 22 tahun 2021 tentang pola karir pegawai negeri sipil, seperti yang tertera dalam slide kami. Pengembangan melalui jalur pendidikan untuk aparat Perwali diatur oleh Perwali nomor 22 tahun 2014 tentang pemberian tugas belajar, keterangan belajar, dan izin belajar yang diubah barusan Perwali nomor 53 tahun 2016. Pengembangan kompetensi melalui diklat, workshop, seminar, atau program DOU. Perlu diketahui bersama untuk TPP di pemerintah Kota Probolinggo khususnya untuk kelas jabatan 6 itu kisarannya sebesar Rp3.723.277. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan sekilas dari paparan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan lulusan PKN STAN bisa segera ke Probolinggo. Kita tunggu kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pemaparan materi yang telah diberikan. We love Probolinggo, luar biasa ya. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk itu kepada teman-teman lulusan PKN STAN, apabila ada yang bertanya dapat mengaktifkan fitur raise hand untuk kemudian dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Baik Bapak, sudah masuk satu pertanyaan dari Google Formulir menanyakan terkait dengan jenjang karir dan juga kesempatan melanjutkan pendidikan ketika lulusan PKN STAN nanti bekerja di pemerintah Kota Probolinggo. Apakah mungkin pemerintah Kota Probolinggo bekerja sama dalam hal tugas belajar dan juga izin belajar dengan universitas tertentu, Bapak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pola karir di pemerintah Kota Probolinggo, kita sudah diatur oleh Perwali, kami ulangi, Permenpan 22 tahun 2018 untuk tugas belajar. Yang untuk tahun ini kebetulan kita tidak ada beasiswa, Ibu. Tidak ada beasiswa. Tahun kemarin 2021 kita ada melalui beasiswa dan tugas belajar mandiri. Jadi intinya menyesuaikan dengan anggaran yang ada di pemerintah kota tentunya. Ya Bapak, terima kasih banyak atas jawabannya Pak.
Baik, mungkin izin bertanya untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak, terkait dengan fasilitas yang akan diberikan oleh pemerintah Probolinggo kepada teman-teman lulusan PKN STAN nantinya, Bapak. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, untuk fasilitas yang diberikan adalah salah satunya adalah TPP, tunjangan tambahan penghasilan. Masing-masing PNS-nya mendapatkan TPP tentunya berdasarkan kelas jabatan. Untuk adik-adik PKN STAN, nanti kalau udah istilahnya masuk di pemerintah Kota Probolinggo, masuk di kelas 6, yaitu TPP-nya kisarannya 3.700.000 sekian tadi yang seperti kami sampaikan. Barangkali itu, Ibu. Baik, terima kasih banyak Bapak, dapat dimengerti. Baik, untuk selanjutnya masuk pertanyaan lagi dari teman-teman lulusan PKN STAN terkait dengan budaya kerja Bapak. Apakah mungkin Bapak bisa memberikan sedikit gambaran bagaimana budaya kerja ketika teman-teman dari lulusan PKN STAN nanti memutuskan untuk bekerja di pemerintah Kota Probolinggo? Silakan Bapak. Nah, adapun untuk budaya kerja nanti setelah masuk di pemerintah Kota Probolinggo, tentunya ada semacam pembekalan, Ibu, untuk penyesuaian atau adaptasi di lingkungan kerjanya. Seperti itu barangkali. Jawabannya, sesi tanya jawab kami cukupkan, Bapak. Selanjutnya kami silakan Bapak untuk memberikan closing statement untuk mengajak teman-teman PKN STAN bergabung ke pemerintah Probolinggo. Kami silakan Bapak. Ya, terima kasih untuk closing statement kami. Untuk buat teman-teman PKN STAN, tentunya tidak perlu ragu lagi untuk bergabung bersama kami, seperti yang testimoni dari alumni PKN STAN yang telah disampaikan tadi, juga mudah-mudahan memberikan motivasi kepada teman-teman untuk bersama-sama membangun Kota Probolinggo menjadi semakin hebat dan handal. Kami tutup dengan pantun tentunya, ikan gabus, ikan pari, enaknya dimakan sama sambal teri. Alumni PKN STAN, yuk gabung ke sini, kami tunggu di Probolinggo City. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak atas paparannya, jawaban dan juga keikutsertaan Bapak dalam acara webinar KLP Fest hari ini. Semoga informasi yang telah diberikan dapat diserap tentunya oleh teman-teman dan juga menjadi bahan pertimbangan Bapak untuk kedepannya memilih lokasi penempatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih, Selamat Bapak. melanjutkan aktivitas Bapak. Baik, itulah tadi kelima instansi yang Betul. telah hadir memberikan informasi terkait instansinya masing-masing pada sesi kedua KLPFest hari ini. Betul sekali. Baik, sampailah kita di penghujung acara KLPFest 2022. Terima kasih Recording kami stopped. ucapkan kepada narasumber dan teman-teman lulusan PKN STAN yang telah meluangkan waktunya untuk ikut bergabung pada KLPFest hari ini. Semoga apa yang telah ditampilkan dan juga disampaikan oleh narasumber Recording hari in ini progress. bisa memberikan pemahaman dan juga informasi yang lebih memahami, lebih komprehensif dan juga Betul insightful sekali. tentunya untuk teman-teman semuanya agar dapat mendapatkan gambaran ketika menentukan penempatan kerja ke depannya. Jangan lupa untuk mengunjungi laman www.klpfest2022.com untuk melihat kembali rekaman webinar yang telah berlangsung selama pelaksanaan KLPFest 2022. Betul sekali, dan rangkaian KLP Fest 2022 hari ini telah selesai. Saya Mika Zumrotun dan rekan saya Yustika Fajriah, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari kami. Dan akhir kata kita tutup KLP Fest hari ini dengan yel-yel ya, betul, Ajri. kita awali dengan semangat dan kita tutup juga dengan semangat tentunya. Setuju. Jangan lupa karena besok adalah hari terakhir ya, Mika. Wah, udah last day banget ya. Betul, KLPFest 2022. Maka kita semarakkan hari terakhir ini ya. Betul sekali. Oke, kita sudah siap yel-yel, Mika?
Siap banget tentunya. Oke, aku yang pimpin ya, Niki ya. Boleh, Jangan lupa silakan. teman-teman, kalau aku bilang KLPFS 2022, teman-teman jawab Satu satu sinergi, sinergi bangun bangun negeri. negeri. Oke, kita coba ya. Boleh. KLPFS 2022, satu sinergi bangun negeri. Luar biasa sekali semangat dari teman-teman. Kita tutup KLPFS hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.